Belajar bersama Pusatin. Nah, kali ini kita akan bahas prinsip akuntansi, teman-teman. Yang pertama mengenai prinsip entitas ekonomi, Economic Entity Principle. Let's get started. Pengertiannya, prinsip entitas ekonomi adalah salah satu prinsip dasar akuntansi yang menyatakan bahwa aktivitas bisnis suatu entitas harus dipisahkan dari aktivitas pribadi pemiliknya atau entitas lainnya. Jadi kuncinya teman-teman untuk prinsip entitas ekonomi itu secara aset dari entitas atau perusahaan itu harus dipisahkan dengan pemiliknya maupun perusahaan tersebut itu seumpamanya punya anak perusahaan maka juga harus dipisahkan. Intinya di sana ya kasarannya punya eh, pelaporan sendiri-sendiri seperti itu. Nah, dalam akuntansi sendiri perusahaan dianggap sebagai entitas yang terpisah secara ekonomi dan hukum dari pemilik atau entitas lain, sehingga pencatatan transaksi harus dilakukan secara independen. Jadi tadi ya, seperti yang saya bilang, pelaporannya harus terpisah sendiri-sendiri. Mau perusahaannya hanya satu, nah perusahaannya satu, laporan pemilik dan perusahaan itu harus dipisah, harus berbeda. Perusahaannya dua, seumpamanya si pemilik mempunyai perusahaan dan ternyata memiliki anak perusahaan, maka harus dipisah juga laporan dari laporan keuangannya atau laporan akuntansi pemiliknya sendiri, laporan akuntansi perusahaan induk sendiri, laporan akuntansi dari si anak perusahaan itu sendiri. Jadi gitu ya, terpisah. Oke. Selanjutnya, mengenai tujuan prinsip entitas ekonomi itu apa sih? Yang pertama, memisahkan keuangan. Nah, di sini digunakan untuk menghindari pencampuran antara aset dan kewajiban pribadi dengan aset dan kewajiban perusahaan. Tadi ya, yang seperti yang saya bilang tadi, aset dan kewajiban pribadinya. Jadi kalau punya uang, ya, punya kas, punya hutang, si orangnya, pemilik atau ya pemiliknya ya atau pribadi, maka tidak boleh dicampurkan dengan aset atau kas dan hutang dari perusahaan. Jadi harus terpisah. Gitu. Nah, yang kedua, keakuratan laporan keuangan. Di sini memastikan bahwa laporan keuangan hanya mencerminkan transaksi bisnis yang relevan, sehingga lebih akurat dan dapat diandalkan. Itu ya. Nah, yang ketiga, kepatuhan terhadap standar akuntansi. Nah, di sini kan standar akuntansi yang digunakan itu PSAK ya, teman-teman. Jadi, tujuannya prinsip entitas ekonomi ini ya mematuhi prinsip standar akuntansi yang berlaku, baik PSAK atau kalau di luar negeri kan ada GAAP ya, standar akuntansi keuangan. Kalau di Indonesia, kalau di luar negeri ya Generally Accepted Accounting Principle. Nah, itu. Nah, yang keempat, untuk memudahkan audit. Jadi di sini tujuan prinsip entitas ekonomi juga untuk mempermudah proses audit karena semua transaksi bisnis tercatat secara terpisah dan tidak bercampur dengan kepentingan pribadi gitu ya. Karena mudah nanti kalau tercampur ini seumpamanya ada pengeluaran pemilik membeli bakso, masa dimasukkan ke perusahaan. Bakso cuma seumpamanya 15.000, kan tidak mungkin seperti itu ya. Jadi untuk pemilik sendiri ada laporannya, perusahaan ada sendiri gitu. Nah, sekarang kita masukkan di contoh dalam kehidupan ya. Contoh yang pertama nih, seperti pemilik tidak mencampurkan keuangan pribadi dengan perusahaan. Ada seorang pemilik toko mengambil uang dari kas perusahaan untuk keperluan pribadinya tanpa mencatatnya sebagai penarikan modal. Ini melanggar prinsip entitas ekonomi karena keuangan pribadi dan bisnis harus dipisahkan. Jadi tidak boleh teman-teman ya, teman-teman
uh, punya toko dan ngambil tanpa mencatatnya sebagai penarikan modal. Karena kan ada penarikan modal, yaitu si ya penarikan modal itu ya teman-teman, kalau di akuntansi dibilangnya itu prive. Nah, ada prive ya yang dicatat, harus dicatat. Karena nanti nggak tahu nih menguap loh. Ada sekian juta yang ditarik, tapi kok nggak ada laporannya. Seperti itu. Jadi harus dipisahkan juga gitu. Meskipun itu diambil dari perusahaan. Tuh, harus dicatat juga ya. Nah, itu kalau tadi kayaknya masih bingung nih contoh yang pertama. Contoh yang kedua, perusahaan anak berbeda dari perusahaan induk. PT ABC memiliki anak perusahaan PT XYZ. Meskipun PT ABC adalah pemegang saham utama, laporan keuangan PT XYZ harus disusun secara independen dan tidak boleh digabungkan kecuali dalam laporan konsolidasi. Nah, jadi tadi seperti yang saya bilang ya di awal, kalau teman-teman punya perusahaan, terus ternyata membuka satu lagi ya anak perusahaan, maka laporannya tidak boleh digabungkan teman-teman, harus mempunyai laporan keuangan masing-masing. Kecuali kalau dia satu perusahaan tapi hanya cabangnya, itu biasanya masih satu ya. Tapi kalau berbeda nih, lini usahanya berbeda, itu biasanya harus berbeda-beda. Tapi meskipun cabang pun biasanya itu laporannya sendiri-sendiri, hanya nanti dijadikan satu ya, jadikan satu ketika konsolidasi. Tetap seperti itu sih, meskipun meskipun cabang, karena nanti untuk kepentingan cabang dan kepentingan pusat kan berbeda. Seperti itu ya teman-teman. Nah, yang ketiga nih, contoh yang ketiga, akun bank terpisah. Jadi kalau teman-teman punya perusahaan, ya punya perusahaan, nggak boleh hanya memiliki satu akun bank. Nah, seperti contoh di bawah ini, seorang pengusaha memiliki dua akun rekening bank, satu untuk bisnisnya dan satu untuk keperluan pribadi. Ini mengikuti prinsip entitas ekonomi karena dana bisnis dan pribadi harus dipisahkan. Jadi nggak boleh dana pribadi dan dana bisnis disatukan. Itu ya, takutnya nanti ada gratifikasi yang harusnya bukan gratifikasi, lebih ke ini ya, dana yang harusnya milik perusahaan diklaim jadi harusnya milik pribadi. Jadinya tidak boleh gitu ya teman-teman. Nah, kita review nih, sejauh mana yang teman-teman pelajari mengenai prinsip yang pertama, prinsip entitas ekonomi. Manakah yang merupakan tujuan prinsip entitas ekonomi? 20 detik untuk menjawab. Waktu habis. Jawabannya mana? Jawabannya delta teman-teman ya. Delta. Kenapa delta? Ya tadi, memisahkan keuangan ya. Kalau teman-teman punya perusahaan, maka ya laporan pribadi, ya laporan pemilik dan laporan perusahaan harus dipisahkan. Oke, selanjutnya yang kedua, apa itu prinsip entitas ekonomi? 20 detik untuk menjawab. Waktu habis. Jawabannya apa teman-teman? Jawabannya alfa. Ya, prinsip dasar akuntansi itu yang menyatakan bahwa aktivitas bisnis suatu entitas harus dipisahkan dari aktivitas pribadi pemiliknya atau entitas lainnya. Tuh, jadi aktivitas bisnisnya ya dipisahkan dengan pribadi maupun kalau punya anak perusahaan. Gitu. Nah, thanks for watching.